Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Nah, pada periode yang lalu di part 1 saya sempat menyinggung terkait tanaman hortikultura ya. Dan saat ini saya mau menyampaikan sedikit pemahaman terkait tanaman hortikultura itu sendiri. Tanaman hortikultura merupakan segala bentuk tanaman seperti sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hias yang ditanam di kebun ataupun di pekarangan rumah dan dapat dikonsumsi secara langsung. Ya, kami tekankan tanaman hortikultura itu adalah tanaman yang dapat dikonsumsi secara langsung ya. Nah, setelah kita memahami yang namanya saja termasuk tanaman hortikultura, maka kita akan beranjak memahami apa itu agribisnis hortikultura, seperti materi-materi yang akan kita pahami di periode-periode berikutnya. Nah, saya sedikit menyinggung terkait agribisnis hortikultura itu sendiri ya. Yang dimaksud dengan agribisnis hortikultura itu sendiri merupakan kesatuan kegiatan yang dimulai dari proses produksi ya, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil. Nah, semua hal tersebut dilakukan pada sebuah usaha pertanian gitu ya. Nah, hortikultura dengan melakukan sejumlah, maka kita akan beranjak memahami apa itu agribisnis hortikultura. Nah, agribisnis hortikultura itu sendiri merupakan satu kesatuan kegiatan yang dimulai dari proses produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil, yang dimana dilakukan pada sebuah usaha pertanian hortikultura dengan mengeluarkan sejumlah modal atau tenaga dengan harapan memperoleh suatu keuntungan. Nah, inilah yang kita titik beratkan terkait dengan agribisnis hortikultura ini adalah kita mengeluarkan sejumlah modal dengan harapan mendapatkan suatu keuntungan itu ya. Itu agribisnis hortikultura. Nah, lalu kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan di dalam usaha agribisnis hortikultura itu sendiri? Nah, kita dapat melakukannya seluruh kegiatan pertanian mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan sampai pada pemanenan ya. Sedangkan kegiatan yang berada di luar lahan usaha tani sering disebut sebagai penanganan pasca panen ya. Pengolahan hasil dan pemasaran pertanian itu sering disebut sebagai kegiatan di luar usaha tani. Padahal hal tersebut tentu merupakan sebuah kegiatan usaha tani ya, yang disebutkan bahwa di situ adalah pengelolaan usaha tani di hilir. Ya. Nah, ini tentu saja ya termasuk kegiatan agribisnis. Karena apa? Karena mampu menghasilkan input pertanian maupun industri hilir yang mengolah hasil-hasil dari pertanian itu sendiri ya. Itu yang dapat kita pahami bersama. Nah, kali ini kita akan lanjutkan membahas
kegiatan agribisnis hortikultura. Adapun yang termasuk kegiatan agribisnis hortikultura itu merupakan keseluruhan kegiatan usaha tani di bidang hortikultura ya, yang mendukung baik di sektor hulu ataupun di sektor hilir ya. Ini merupakan cara pandang dalam segi ekonomi. Melalui pengolahan budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, dan proses pengolahan hingga ke tahap pemasaran. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan agribisnis hortikultura ya. Agribisnis merupakan suatu hal yang sangat penting ya, karena agribisnis dapat meningkatkan hasil produksi melalui apa? Yaitu melalui pemanfaatan teknologi pada sebuah proses produksi pertanian ya. Pemanfaatan teknologi itu dapat meningkatkan hasil produksi. Itu juga salah satunya termasuk agribisnis hortikultura ya. Agribisnis itu juga dapat meningkatkan mutu ya, mutu hasil. Lalu apa? Yaitu tadi melalui teknologi peningkatan mutu hasil. Apakah mereka akan melalui teknologi pemupukan? Apakah itu teknologi yang dilakukan mulai misalnya pembenihan, benih yang unggul, cara tanam yang unggul, cara tanam yang sesuai dengan anjuran teknologi itu sendiri, karena banyak hal-hal, atau apakah itu jarak tanam, itu akan sangat mempengaruhi terkait dengan hasil produksi pertanian itu sendiri ya. Nah, melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian, agribisnis mampu ya meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan pemasaran hasil yang efisien ya, pemasaran hasil yang sangat efisien. Bagaimana strateginya? Itu tentu teknologi juga yang berbicara di sana. Nah, agribisnis dapat menciptakan berbagai produk baru dengan jenis produk pertanian melalui proses pengolahan hasil juga ya. Itu juga mencakup teknologi yang akan dimanfaatkan di situ ya. Nah, agribisnis juga dapat memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan agroindustri ya. Dari kegiatan agroindustri ini tentu akan mampu ya meningkatkan atau menambah peluang usaha atau peluang daripada tenaga kerja untuk bekerja di sebuah agribisnis hortikultura itu sendiri ya. Nah, agribisnis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tani dan sekaligus ya pendapatan daerah. Nah, dari mana kita bisa memahami agribisnis ini bisa mendapatkan peningkatan pendapatan petani? Tentu dalam skala agribisnis dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya atau dengan mengeluarkan sejumlah biaya dengan mendapatkan keuntungan ya, yang tentunya sudah diperhitungkan biaya tenaga kerja, keseluruhan biaya yang dikeluarkan, begitu dia panen mendapatkan penjualan produk produk hortinya ini dengan nilai yang lebih tinggi, berarti itu merupakan keuntungan daripada petani itu sendiri. Nah, di mana bisa memberikan dipisah kepada sebuah daerah? Nah, tatkala produk atau hasil agribisnis hortikultura ini bisa diekspor dan lain sebagainya, tentu di situ akan mendapatkan
income ya kepada daerah itu sendiri terkait dengan ekspor yang dilakukan ya. Dan baru-baru ini juga sudah digaungkan merdeka ekspor ya oleh Bapak Menteri Pertanian. Nah, sehingga semoga saja ke depan masyarakat kita atau petani kita lebih mudah ya melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara tujuan kita bersama ya, sehingga setidaknya nilai daripada hasil produksi petani-petani ini dapat diterima atau dimanfaatkan atau diekspor dengan harga ya, tentunya dengan harga yang lebih mahal ya daripada saat ini ya. Memang petani memang notabene lebih pada citra kemiskinan ya. Nah, mari kita rubah ya image itu melalui agribisnis ini ya. Apakah itu agribisnis hortikultura, apakah itu agribisnis pertanian dan lain sebagainya. Memang pada saat ini, apalagi di tengah masa pandemi ini, tentunya bahan-bahan atau produk-produk pertanian tentu sangat membantu ya, membantu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus pendapatan daerah yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan nasional ya. Nah, kembali setelah bab 1 ya, kita memberikan pertanyaan atau kuis. Sekarang kita akan memberikan kuis kembali untuk mencoba memahami bersama, sama-sama belajar. Kita akan memberikan pertanyaan ya, yang memang kami sendiri belum menyampaikan hal ini. Tentu pada saat kami menyampaikan nanti, saudara sudah paham, sehingga saya memberikan saudara untuk mencari pemahaman terkait dengan 4 subsistem agribisnis dan jelaskan keterkaitan dari subsistem agribisnis itu sendiri ya. Dalam hal ini saudara, saya harapkan menyebutkan ada 4 subsistem agribisnis dan apa keterkaitannya. Untuk jawaban terkait kuis tersebut, saya mohon dijawab di kolom komentar ya. Baik, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di part 3 pertemuan berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.